Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya. Kita mau bahas kutipan dari Empowered Ordinary People. Banyak perusahaan kan pengen berubah nih, tapi seringnya tuh kayak cuma di permukaan aja. Sumber ini coba ngebongkar kenapa sih transformasi yang beneran itu susah, dan gimana rahasia perusahaan teknologi top melakukannya. Betul. Dan sumber ini, terutama di bagian soal transformasi ya, itu nunjukin banget gimana pola pikir IT lama itu masih ngerusak. Jadi teknologi itu dianggapnya cuma biaya. Tim teknologinya cuma jadi pelayan buat unit bisnis lain, nggak nyambung sama pelanggan langsung. Jadinya ya itu, potensinya nggak keluar, perusahaannya jadi lambat gitu. Oke. Mari kita coba bedah nih. Apa sih sebenarnya inti bedanya perusahaan produk yang kuat sama yang biasa aja? Terus gimana caranya mereka bisa memberdayakan timnya? Ngubah orang biasa, kan kayak judul bukunya, jadi tim yang bisa bikin inovasi beneran, bukan cuma ngelis fitur doang. Ini penting nih, biar Anda bisa lihat mana yang cuma sibuk, mana yang beneran maju. Sumber ini nyebut ada 3 perbedaan mendasar. Intinya itu bukan soal teknologi apa yang dipakai, tapi lebih ke siapa yang mutusin, gimana teknologi dipakai, dan kenapa. Pertama, yaitu cara mandang teknologi. Di perusahaan yang kuat, teknologi itu ya bisnisnya, mesin buat bikin solusi baru buat pelanggan, bukan cuma pendukung operasional aja. Kedua, peran pemimpin produknya, udah bukan sekedar manajer proyek atau fasilitator lah. Pemimpin produk yang kuat, itu dia yang nentuin strategi produk yang jelas. Fokusnya ke masalah pelanggan mana sih yang paling penting buat dipecahin? Nah, ini dasarnya dari pemahaman pasar yang dalam. Tanpa strategi ini, ya timnya cuma reaktif aja, ngerjain apa yang diminta. Ketiga, gimana tim produk itu dibentuk dan apa tujuannya? Bukan lagi feature teams. Mereka ini kan tugasnya cuma ngerjain daftar permintaan fitur aja, fokusnya ke output. Tapi yang benar itu empowered product teams, tim berdaya. Isinya lintas fungsi, ada manajer produk, desainer, engineer. Mereka dikasih masalah buat dipecahin dan diukurnya berdasarkan hasil atau outcome. Mereka tanggung jawab penuh sama solusi yang mereka bikin. Wah, ini beda banget ya. Jadi tim fitur itu mikirnya, udah berapa fitur nih yang jadi? Sementara tim berdaya mikirnya, kita berhasil nggak mecahin masalah A atau capai target bisnis B? Sumber ini sampai nyebut mereka misionaris, karena percaya sama misinya. Bukan tentara bayaran yang cuma, ya udah jalanin perintah. Tapi gimana kita yakin tim ini beneran berdaya? Bukan cuma namanya aja yang keren. Nah, pertanyaan bagus. Kuncinya itu di otonomi sama akuntabilitas. Tim berdaya itu dikasih masalah atau tujuan yang jelas, outcome, bukan daftar fitur spesifik, output. Mereka punya kebebasan buat cari solusi terbaik, buat coba-coba, belajar dari gagal juga nggak apa-apa, asal makin dekat ke tujuan. Misalnya nih, tujuannya bukan bikin tombol biru di halaman X, tapi naikin konversi pendaftaran 15%. Nah, caranya gimana? Ya terserah timnya. Disinilah peran pemimpin jadi penting banget. Pemimpin produk itu tugasnya nggak cuma netapin visi produk, kayak bintang utaranya gitu, dan strategi produk. Tapi juga harus mastiin staffing yang pas. Jadi rekrut orang yang kompetensinya dapat, dan karakternya juga cocok buat kerja model gini. Dan yang paling penting nih, tapi sering kelawat, pembinaan atau coaching. Ini cara ngubah orang biasa jadi tim yang luar biasa. Sumber ini bahkan bilang, suksesnya manajer itu ya diukur dari suksesnya anggota tim dia. Menarik banget soal pembinaan ini. Bener juga, sering dilupain. Nah, ngomongin transformasi secara keseluruhan nih, sumber ini ngegasin kalau ini jauh lebih dari sekedar adopsi agile ya kan? Agile itu seringnya cuma di level tim teknis, tapi cara pandang pimpinan di atas soal strategi nggak berubah. Langkah transformasi sejati itu, kata sumber ini, pertama, harus ada komitmen penuh dari atas, dari CEO, kalau teknologi itu inti bisnis. Kedua, pastiin ada pemimpin produk yang emang mampu, yang bisa bikin visi dan strategi. Baru deh, langkah ketiga, bangun dan berdayakan tim-tim produk lintas fungsi tadi. Ini seringnya artinya ya ubah cara rekrutmen. Lebih fokus ke kompetensi sama karakter, bukan cuma lihat lulusan mana atau cocok sama budaya yang kadang bias. Dan disaranin banget, jangan outsource kerjaan teknologi inti. Kedengerannya prosesnya nggak gampang ya. Terus, kenapa nih pemahaman model ini penting buat pendengar kita, buat Anda? Tentu. Jadi, dengan paham model ini, Anda jadi punya semacam kacamata baru buat nilai. Anda bisa lihat perusahaan di sekitar Anda atau mungkin tempat Anda kerja, itu beneran inovasi atau cuma kelihatan sibuk aja? Fokusnya udah ke outcome belum?
Atau masih kejebak di output? Ini juga ngasih gambaran lingkungan kerja kayak gimana sih yang bikin potensi orang tuh benar-benar keluar dan bisa bikin dampak nyata. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya ya, transformasi sejati itu bukan soal ganti proses atau pakai alat baru doang. Tapi ini pergeseran mendasar soal cara mandang teknologi. Terus peran pemimpin buat nentuin arah dan ngebina tim. Sama, ya itu tadi, memberdayakan tim buat fokus ke hasil nyata buat pelanggan dan bisnis, bukan cuma nyelesain tugas. Ini soal bikin ekosistem biar pemecahan masalah yang inovatif bisa tumbuh. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Coba lihat di lingkungan Anda atau perusahaan yang Anda amati. Gimana sih teknologi diperlakukan sekarang? Masih dianggap pusat biaya yang harus ditekan terus? Atau udah jadi jantungnya bisnis yang ngedorong nilai? Dan kalau Anda bisa dorong satu aja perubahan kecil buat ningkatin pemberdayaan tim di sekitar Anda, kira-kira perubahan apa ya yang bakal Anda mulai?